pimpinan atau wakil dalam ini guru senior kita, anak dan teman-teman guru. Jadi hari ini yang akan kita buat ini adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang mengikuti hal-hal positif yang bisa kita lakukan di dalam kelas kita, yang semoga nanti dalam perjalanannya bisa kita bawa ke kesepakatan sekolah. Jadi kita bawa dalam kesepakatan kelas menjadi kesepakatan sekolah yang akhirnya akan kita jadikan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Gitu. Jadi hal-hal positif yang akan kita tulis di dalam kelompok kita, itulah yang akan kita satukan, kemudian kita buatkan menjadi semacam peraturan yang jadinya adalah kesepakatan kelas. Mudah-mudahan bisa kita bawa ke kesepakatan sekolah. Baik, nah ini kalau sudah siapkan, kita bagi menjadi 3 kelompok, hal-hal yang akan dibahas. Jadi ini kesepakatan kelas nanti kelompok 1 membuat beberapa kesepakatan, kelompok 2 seperti itu, dan kelompok 3 juga akan membuat kesepakatan. Sebentar nanti yang kita akan satukan, kita masukkan ke dalam kertas karton mangga. Bisa dipahami nih? Saya? Oke, baik. Saya bagikan. Saya minta ampun sama teman-teman guru supaya kita bisa menciptakan sebuah kesepakatan yang nantinya menjadi budaya kita, budaya positif. Saya bagikan dulu. Jadi ini kelompok 1. Silakan kalian tulis apa yang sekiranya bisa menjadi budaya positif yang bisa kita jadikan keyakinan kelas kita. Sama kelompok 2 dan kelompok 3. Gitu ya? Ini silakan dirumuskan, rasakan kelompoknya masing-masing. Sini ada spidol. Kita bantuan sama teman-teman guru supaya bisa membantu merumuskan apa yang kiranya bisa menjadi bisa kita jadikan kesepakatan dalam kelas. Silakan. Oke. Ya. Kelompok ini kelompok 3. Apa yang kira-kira hal positif bisa kita terapkan di kelas? Menurut kalian apa? Bersiap kelas. Ya, bersiap kelas. Tulis saja dulu situ. 1 berarti bersiap kelas. Sambil kita hal apa? Baik kita tulis, nanti kita satukan sama teman-teman kelompok yang lain. Begitu. Sini sudah kan? Ada lagi tuh kemarin yang bisa kita buat selain persen kelas apa saja? Sopan santun dijaga nih di dalam kelas. Budayakan sopan santun. Itu sama ada itu. Ada itu biasa. Kalau mau kasih dapat, kok berulang semua. Harusnya apa? Antri ya. Budayakan apa? Antri. Membiasakan antri. Ya. Berarti budaya antri. Nah, ada lagi apa? Kalau bertanya, angkat tangan dulu, baru bertanya. Atau kalau ditanya, yang ditanya saja jawab. Oh iya, bertanya, angkat tangan dulu. Oke, tulis itu di kelompok 2. Yang bertanya, angkat tangan dulu. Kelompok 1. Sopan santun, ya. Sopan santun. Tulis itu, sopan santun. Nggak boleh? Nggak boleh meniru itu berarti jujur. Nah, jujur. Tidak boleh meniru, jujur. Nah, tidak boleh biasa. Biasa ini. Ada yang biasa. Jujur, budaya jujur. Tidak boleh bohong. Jujur juga itu. Nah, jujur. Mantap. Mantap sekali imajinasi kamu, teman. Patuh. Oh iya, jangan siswa. Itu ada apa? Patuh kepada guru dan orang tua. Patuh kepada guru dan orang tua. Berarti menjaga kebersihan. Jaga kebersihan. Ya. Jaga kebersihan. Dalam hal ini kelas. Berarti kalau kita jaga kebersihan kelas, kita bawa ke
keyakinan sekolah, berarti kebersihan bukan hanya dalam kelas ya, tetapi juga di mana? Di luar juga. Lingkungan apa? Luar kelas. Lingkungan sekolah. Gitu. Dan kita bisa terapkan juga di rumah, jangan hanya di kelas, di sekolah, di rumah juga. Apa? Tidak boleh terlambat. Berarti apa ya? Disiplin. Oke, disiplin. Kenapa? Membiasakan diri meminta izin sebelum keluar. Keluar apa? Keluar kelas atau keluar sekolah. Karena bahaya, jangan sampai keluar rumah kamu izin. Toh, di belakang situ ada yang digigit, wah repot itu. Siapa yang pernah digigit monyet? Kemarin. Pernah ya? Iya. Karena kita minta izin mau keluar, gigit kejar monyet. Apa? Digigit mana? Digigit di sini kan? Digigit monyet, Pak. Nah itu perlunya meminta izin kalau mau keluar kelas atau keluar sekolah. Nah, bagaimana? Kelompok 1 sudah siap? Sudah selesai? Sudah ya? Kelompok 2? Sudah ya? Kelompok 3? Oke, silakan tentukan siapa yang akan bacakan di depan kelas. Oh, Aditya, kelompok 1 Aditya. Kelompok 2? Siapa? Kelompok 2 Rian, kelompok 3? Airin. Oke, mantap. Oke, coba bawa hasil diskusi kelompoknya, kita buatkan kesepakatannya di sini, di depan kelas, supaya nanti teman-teman kelompok 2 dan kelompok 3 kalau sudah sama dengan jamnya, berarti hapus saja. Kalau ada poin yang sama, saya pahami. Saya coba dengar dulu, makanya dengar baik-baik, simak baik-baik. Coba silakan nanti ya. Apa kelompok 1? Sopan santun. Jujur. 2 jujur. Kalau tidak boleh bohong sama di jujur toh? Oke. Lanjut nomor 4. Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Apa lagi? Tidak boleh terlambat disiplin. Tidak boleh terlambat sekolah toh? Artinya disiplin itu. Disiplin. Tidak boleh terlambat disiplin. Disiplin waktu. Oke. Apa lagi? Apa? Harus menghargai diri sendiri saja. Oke, apa lagi? Budaya saling kepada guru dan orang tua. Lagi? Oh, sudah ada. Jaga kebersihan lingkungan sekolah sekarang ini. Apa lagi? Habis? Oke, thank you. Mantap. Nomor 2, coba. Ya, nomor 2 apa menjadi kesepakatan kelas yang dibangun bersama-samanya? Apa? Kebersihan kelas berarti sudah menjaga kebersihan nih. Artinya bukan hanya di kelas, tapi juga di lingkungan sekolah, dimanapun kita berada. Oke, apa lagi? Budaya antri. Nah, ini mana sih? Apa lagi? Bertanya, angkat tangan. Apa lagi? Jujur, sudah ya? Ada di kelompok 1 budaya. Sopan santun juga saudara. Apa lagi? Patuh. Apa? Patuh kepada guru dan orang tua. Apa lagi? Buang sampah di tempatnya, semuanya sudah ada, menjaga kebersihan lingkungan sih. Buang pada tempatnya. Apa lagi? Izin sebelum keluar kelas
atau sekolah. Nanti ada lagi kemudian apa lagi? Ah, segala ini budaya saling sebelum dan sesudah. Oke, apa lagi? Menghargai diri sendiri. Oke, berarti segala sini menghargai diri sendiri. Ini kita tambahkan dan orang lain. Menjaga kebersihan lingkungan. Oke, saudara. Berdoa, membiasakan berdoa. Ini berdoa sebelum dan setelah belajar. Apa lagi? Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Kelompok 3 Carmila. Apa yang pertama? Kebersihan guru. Kebersihan. Segala ya, kebersihan. Intinya bukan hanya di kelas, tapi juga di luar. Oke, yang kedua apa? Sopan santun juga saudara. Oke, terus antri. Ada enggak? Oh ya, saudara, ada yang antri. Lagi. Saat bertanya mana? Di kelompok mana? Mana ini? Oh ini. Saat pertanyaan ke kanan. Udah itu juga saudara. Lagi. Mana ini? Ada nggak? Di mana? Nomor 5 kayaknya. Itu di kelompok. Oh iya. Peraturan harus. Peraturan nih? Yes. Peraturan atau kesepakatan kelas. Fokus, gitu. Fokus saat pembelajaran berlangsung. Apa tadi? Ya, sudah masuk di sini. Fokus saat pembelajaran berlangsung. Dengarkan, Pak. Jelaskan, Pak. Apa lagi? Pantas saja. Menghargai diri sendiri dan orang lain juga ada. Apa lagi? Sudah ya, sudah saling ya. Nih. Apa lagi? Nah, mengajari, namanya apa ya? Menjadi contoh bagi adik kelasnya. Menjadi contoh bagi adik kelas. Sudah nih? Ada kayaknya yang belum ini. Coba kalian perhatikan baik-baik. Soalnya depan sudah ada nih. Kalau pikir-pikir di masjid itu apa berarti? Sholat ngaji. Membiasakan diri, mendekatkan diri terhadap Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, jadi apa yang kalian tulis ini, inilah yang akan menjadi kesepakatan kita mulai hari ini sampai seterusnya ke depan. Mudah-mudahan apa yang menjadi kesepakatan kelas kita ini bisa kita bawa di kantor menjadi kesepakatan sekolah kita.
Mudah-mudahan. Jadi ini yang buat tulisan ini bukan Pak Guru ya? Siapa? Siapa yang bikin? Kalian yang buat. Kita tinggal menyepakati. Ada hal yang perlu saya sampaikan bahwa apa yang kalian tulis ini muaranya semua adalah menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, inilah mengapa Pak Guru pindahkan di poin terakhir. Setelah kita melakukan semua dari poin 1 sampai 14, maka kita tentu harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kita jadikan kesepakatan atau keyakinan kelas kita dalam hal ini menghargai diri sendiri dan orang lain. Silakan apa yang kalian tulis tadi kalian tempelkan di dalam kertas ini supaya nanti kita akan tempel di dalam kelas kita. Jadi setiap hari kalian datang bisa baca. Ternyata ini kita sudah buat kesepakatan. Bisa ya? Oke, silakan di cari apa namanya? Lem. Media kalau dapat di atas. Baik. Oh. Ayo, ayo. Cari buku. Apa? Tempel. Ya betul. Mana salah? Ano, sudah minyak. Itu ambil di mobil pokoknya yang begini. Warna begini. Baik, setelah kita tempel, kembali ke bangku masing-masing. Kita baca satu persatu ya. Apa yang menjadi kesepakatan kelas, yang kemudian kita akan menjadikan ini keyakinan kelas kita. Karena apa yang kita yakini, mudah-mudahan ini muncul karena ini kan kalian sendiri yang buat ya tulis. Mudah-mudahan ini bisa muncul karena dari dirinya kalian sendiri. Misalnya ya, kalau ada sampah di lingkungan kita perlu kami suruh baru kita kumpul biar buang di tempat. Terus apa yang harus kita lakukan? Membuang sampah pada tempatnya tanpa harus menunggu apa?
berita atau bisu. Apa saja kalau ada sampahnya, itulah kita ambil buang ke mana? Ke kemudian begini terkait antri. Biasakan ada maulid. Nah, biasa kalau ada maulid ada apa? Antri. Bukan antri. Maksudnya di dalam kegiatan maulid apa saja yang ada di situ? Pesanan. Apalagi? Jurusan. Telur, pisang. Nah, ini yang dimaksud ngantri, tidak usah berebutan. Bisa dipahami ini? Kalau ada nasi kotak hari Jumat di masjid, tidak perlu berebutan, tunggu saja. Menunggu antrian, menunggu apa namanya antri? Tunggu giliranmu. Tidak usah ya, bisa ya, duduk. Oke, saya bacakan ini. Coba kelompok 1, bacakan. Sana ayo. Sopan santun. Sopan santun, apa lagi? Daya jujur. Apa lagi? Kelompok 2, baca, terus. Daya adil. Baik, Santun tanya angkat tangan. mantap, baik. Patuh kepada orang tua dan orang tua. Oke. Buang apa panutannya. Ya, Izin sebelum keluar kelas so, sekolah. kelompok 3, baca. Apa itu? Ya, apa lagi? Hah? Oh, dia ada jadi? Taat, 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 dan taat terhadap peraturan dan kesepakatan kelas untuk bagian terakhir. Apa lagi? Fokus saat pembelajaran berlangsung. Apa lagi? Ah, ini lihat, ini menjadi contoh bagi kelasmu. Hati. Nah, itu tenang dari berapa? Terus apa lagi? Oke, lagi. Oke. Terima kasih. Apa yang terjadi? Apa yang telah kalian tulis ini bukan hanya sekedar ditulis, tapi diapakan? Dijadikan kebiasaan, dijadikan apa namanya? Dijadikan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bukan hanya kalian, kami pun guru akan seperti itu. Bukan hanya sekedar kita tulis, tetapi ini akan kita jadikan kebiasaan sehingga harapannya dulu, sehingga harapannya ini bisa menjadi kebiasaan sehingga bisa jadi budaya yang bisa kita lakukan sehari-hari. Dalam hal ini budaya positif. Saya? Nah, kemana dulu? Ini kan sudah kesepakatan. Kira-kira kalau kesepakatan ini kita langgar, apa yang akan kita lakukan? Kesepakatan ini kita langgar, ada konsekuensinya. Apa yang harus kita lakukan? Kira-kira apa? Ya, itu tergantung dari kalian. Baru nanti tinggal lihat kalau ada yang melanggar ini, itu akan kita lakukan segitiga restitusi namanya. Gitu ya? Baik, saya kira itu yang bisa kita buat hari ini. Saya berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada guru senior dalam hal ini yang keterwakilan kepala sekolah, kemudian ada teman-teman guru dan juga anak kalian. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sepakati hari ini bisa menjadi kebiasaan kita, bisa kita jadikan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di kelas, bukan hanya di sekolah, tetapi dimanapun kita berada. Aditya kira-kira bisa ini? Aditya? Saya bukan hanya kita lakukan sekolah, bukan hanya kita lakukan di kelas, tapi bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam perjalanan kita membuat kesepakatan kelas ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman pimpinan, teman-teman guru senior, teman-teman guru kelas yang ada di sekolah kita di Satuan Bahar. Hari ini saya berterima kasih teman-teman mau meluangkan waktu untuk kita
bahasa pengipasan dari apa yang telah kami pelajari di TGD. Dalam hal ini budaya positif. Jadi ada beberapa item penting yang sekiranya perlu saya sampaikan di budaya positif ini. Yang pertama, apa yang menjadi motivasi kita berbuat. Yang kedua, apa yang menjadi kita bisa mengenali posisi kita sebagai guru. Sebenarnya kita ini dalam posisi mana? Ada 5 posisi kontrol yang dimaksud. Kemudian ada cara penanganan kasus yang disebut dengan segitiga restitusi. Maka hari ini saya akan mulai dari kebutuhan dasar manusia dulu. Ada berapa sih yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Ada 5, yang mana 5 itu bisa kita lihat dari, saya putarkan saja video supaya tidak jenuh mungkin nih, saya putarkan video. Ini yang dimaksud dengan 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Nanti sebentar baru kita masuk seperti apa posisi kontrol dan penanganan kasusnya kita seperti apa. 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif, lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika salah satu kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka disitulah biasa muncul yang namanya masalah. Kalau yang namanya kenakalan. Apa saja itu? Ada namanya bertahan hidup. Ini kebutuhan pokok, sandang pangan. Kalau manusia tidak terpenuhi makanannya, tidak terpenuhi pangannya, tidak terpenuhi sandang perumahannya, kebutuhan primer yang dimaksud ini, itu yang akan membuat kita kadang-kadang dulu malas kita berbuat. Karena apa yang kita berbuat itu tergantung juga sebenarnya. Bahasa kasarnya kalau gabus kita ngebur, biasanya kita juga akan mau berbuat. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal ini terhadap siswa, di sini ada namanya kekuasaan. Setiap manusia punya namanya kekuasaan. Itu sudah program kita sebagai manusia. Kita ingin menjadi bahwa kita lah yang paling berkuasa di satu wilayah. Itu juga kita punya kebutuhan dasar. Merasa diterima. Bagaimana caranya kita bisa meramu anak-anak kita bisa merasa diterima dimanapun dia berada, di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, ataupun di masyarakat. Kalau ini tidak terpenuhi, maka akan muncul masalah. Sama seperti kesenangan. Kalau kita tidak merasa senang, kita tidak merasa bahagia, wah ini bisa muncul juga masalah-masalah. Sama dengan kebebasan. Setiap manusia punya sifat kontrak. Kita mau namanya bebas. Kita bebas berimajinasi, kita bebas berpikir, kita bebas berbuat. Ini yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk pada poin yang ketiga dalam hal ini segitiga restitusi. Seperti apa sih segitiga restitusi itu? Kita akan simak videonya. Pada video kali ini
kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi ini segitiga restitusi. Ada dialog. Kenapa muncul ini segitiga restitusi? Karena ada masalah. Ketika ada masalah, maka dibutuhkanlah segitiga restitusi ini. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan segitiga restitusi? Yang mana saja ini segitiga restitusinya? Ada 3. Yang pertama, kita mengidentifikasi dulu masalahnya apa. Yang kedua, kita memvalidasi dulu apakah yang dia lakukan itu sudah benar atau salah. Yang ketiga, baru kita masukkan namanya keyakinan kelas. Seperti apa yang kita sudah pernah buat di kesepakatan kelas yang masuk pada akhirnya menjadi keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Jadi ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Jadi kelanjutannya dari kesepakatan kelas yang pernah kita buat beberapa waktu yang lalu, dia akan masuk ke sini. Ketika muncul masalah seperti apa yang mereka buat dalam kesepakatan kelasnya, maka penanganannya inilah yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk pada item berikutnya. Dalam hal ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru, kita bisa baca posisinya kita dari mana setelah menyaksikan video ini. Yang mana saja 5 posisi kontrol guru itu? Yang pertama, apakah dia akan menjadi seorang penghukum? Apakah dia akan menjadi seorang pembuat rasa bersalah terhadap anak? Apakah dia akan menjadi seorang teman? Apakah dia akan menjadi seorang pemantau? Atau dia bisa berada pada posisi ideal sebagai guru, yakni posisi kelima. Yang dimaksud posisi ideal adalah posisi manajer sebagai guru. Ini dia videonya. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Boston dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menggurui. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Dalam
teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Meski guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa saat saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mengingat alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat baru lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua. Baik, teman-teman, dari apa yang telah kita simak bersama, mulai dari kesepakatan kelas, kemudian bagaimana kita jadikan sehingga menjadi keyakinan kelas, dan kemudian
berbagai masalah muncul penerapannya, menyelesaikan masalah restitusi, kemudian pada akhirnya di akhir pertemuan bisa kita memposisikan dirinya kita sebagai posisi kontroler kemana kita? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Atau kita sebagai manajer? Siapa tahu dalam perjalanannya ini teman-teman ada hal-hal yang ingin direspon, saya kembalikan ke teman-teman atau ingin didalami atau ingin diberikan saran masukan, saya persilakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan respon. Adalah tetap terus mengasah dan Ada ya? melakukan constitution. Jadi perlu saya berikan tambahan sedikit. Ini apa yang disampaikan dari awal sampai akhir, semua ini kita akan berlakukan kepada murid kita. Karena amanat pendidikan hari ini, semua yang kita lakukan sebisa mungkin berpusat kepada murid, baik itu dalam proses pembelajaran. Misalnya kalau kita dalam proses pembelajaran kali, kita mungkin bisa kurangi kontennya kita. Maksudnya kita cukup memberikan 20%, sebisa mungkin ya 20%, selebihnya apa yang berpihak, itu anak-anak sendiri. Itu yang ingin saya ingin tambahkan. Dan ada 3 kebutuhan atau yang dimaksud dengan motivasi manusia dalam berbuat, entah itu guru, entah itu siswa, entah itu yang namanya manusia. Ini hasil penelitian, bukan saya yang bicara ini. Ada 3 motivasi manusia yang berbuat. Ada 3 motivasi. Tinggal kita analisis masing-masing saja. Yang pertama, apakah kita mau berbuat karena apakah kita mau berbuat sebagai guru karena ada rasa takut kita terhadap sanksi atau hukuman. Jadi pertama karena takut sanksi. Yang kedua, biasanya kita manusia berbuat karena ingin mendapatkan reward, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan imbalan. Oh, saya mau bikin pelatihan di sana. Karena apa? Transportnya besar. Terus saya tidak mau ikut pelatihan pengembangan diri sebagai guru di situ. Kenapa? Karena tidak ada uangnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan mau berbuat karena imbalan atau ingin mendapatkan penghargaan. Apa yang menjadi motivasi manusia ketiga? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Silakan kita memilih. Idealnya kita berada pada posisi yang ketiga. Apa yang kita terapkan ini juga bisa kita terapkan di anak didik kita melalui kesepakatan kelas yang kita jadikan keyakinan kelas kita dalam hal ini menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Demikian yang bisa saya sebarkan pada hari ini, yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dalam perjalanannya kita sejak awal. Saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada kita semua dari pimpinan, guru senior, kemudian teman-teman guru kelas yang ada di sekolah kita. Saya tak lupa menyampaikan permohonan maaf juga kalau ada yang salah dalam kata-kata saya sejak awal. Dan saya
pribadi mengucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.